Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Afiani Nurdiana NIM 13, Cynthia Nevi Kusuma Ningrum NIM 14, Latifah Nur Ayu Gutama NIM 15, dan Kuntari Arintiati NIM 16. Surat pengiriman barang, surat pengantar pesanan barang, dan surat jalan. Yang pertama adalah surat pengiriman barang. Surat pengiriman barang merupakan salah satu surat perniagaan yang dibuat oleh penjual untuk pembeli atau konsumen. Jenis surat ini dibuat untuk membalas pesanan dalam bentuk surat formal ataupun semi formal yang telah dikirimkan oleh pembeli. Cara kerja dari surat pengiriman barang ini adalah dengan mencantumkan pernyataan yang menyatakan bahwa surat pesanan telah diterima oleh penjual dan barang yang dipesan pembeli atau konsumen akan dikirimkan pada waktu tertentu yang telah ditentukan. Dengan adanya surat pengiriman barang dapat menginformasikan kepada pembeli mengenai kapan barang pesanan pembeli akan diserahkan kepada jasa pengangkut barang, sehingga pembeli tidak perlu khawatir barang pesanannya tidak sampai di tangan. Fungsi surat pengiriman barang. Yang pertama, surat pengiriman barang dapat memberitahukan kepada konsumen bahwa barang yang dipesan tersedia atau tidak tersedia. Yang kedua, surat pengiriman barang dapat meyakinkan konsumen bahwa barang pesanannya telah disiapkan dan dilayani dengan baik oleh penyedia jasa pengiriman barang. Dan yang ketiga, surat pengiriman barang berguna sebagai acuan untuk mengecek kebenaran barang yang telah dipesan oleh pelanggan. Cara menyusun surat pengiriman barang. Yang pertama adalah hal pengiriman barang pesanan. Yang kedua ada alinea pembuka, memuat informasi telah menerima surat pesanan dengan menyebutkan nomor dan tanggal surat tersebut. Yang ketiga alinea isi atau tubuh, memuat beberapa hal berikut. Yang pertama, informasi tanggal pengiriman dan perkiraan sampai. Yang kedua, menyebutkan kembali jumlah barang yang dipesan, merek, dan harga satuan. Yang ketiga, jumlah terbayar setelah dipotong diskon. Yang keempat, uang muka yang telah diterima sambil mengingatkan pelunasan sisa uang yang harus dibayar. Yang kelima, kode-kode barang dalam peti. Dan yang terakhir, lampiran yang disertakan. Yang keempat ada alinea penutup. Berisi ucapan terima kasih, harapan agar puas dengan barang kiriman sekaligus menunggu pesanan selanjutnya. Yang kelima terdapat lampiran, melampirkan dokumen niaga berupa kopi faktur, packing list, dan surat jalan. Hal-hal yang dicantumkan dalam surat pengiriman barang adalah: pertama, nama barang, merek, jumlah, dan harga satuan. Yang kedua, diskon yang disepakati. Yang ketiga, uang muka yang telah diterima. Yang keempat, kode-kode dalam bungkus barang. Yang kelima, mengingatkan akan pelunasan sisanya. Dan yang terakhir, pemberitahuan alat angkut yang dipakai. Dalam pengiriman surat pemberitahuan pengiriman barang, biasanya disertai dengan lampiran-lampiran sebagai berikut. Yang pertama terdapat faktur. Yang kedua, surat muatan barang yang dapat berupa surat jalan bila diangkut melalui darat, bill of lading atau kono semen bila barang diangkat dengan kapal laut. Yang ketiga, airwell bill, nilai barang diangkut dengan pesawat. Bagian-bagian surat pengiriman barang. Beberapa bagian tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama terdapat kop surat. Penggunaan kop surat dalam surat pemberitahuan pengiriman barang sangat penting karena kop surat berfungsi untuk menunjukkan identitas perusahaan tersebut. Yang kedua, nomor surat. Adanya nomor surat dalam surat pemberitahuan pengiriman barang dapat menunjukkan bahwa surat tersebut asli dan benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah nama dan alat penerima. Pencantuman nama dan alat penerima sangat penting untuk Anda perhatikan,
karena dengan pencantuman nama dan alamat penerima yang benar, maka dapat mengurangi resiko kekeliruan penerimaan surat. Lalu, yang selanjutnya penggunaan perihal. Sangat penting untuk diperhatikan karena perihal digunakan untuk menunjukkan hal-hal yang dibahas dalam surat. Lalu yang kelima ada rincian pesanan dari konsumen. Pencantuman rincian pesanan dari konsumen berguna untuk mengecek dan memastikan barang pesanan konsumen benar-benar sesuai. Lalu yang terakhir, waktu pengiriman barang. Pencantuman waktu pengiriman barang berguna untuk memberi kepastian kepada konsumen kapan barang yang dipesan akan dikirim dan tiba di tempat konsumen. Contoh dari surat pengiriman barang adalah ini merupakan contoh dari surat pengiriman barang. Lalu yang kedua adalah surat pengantar pesanan barang. Surat pengantar pesanan barang merupakan sebuah surat yang dipergunakan untuk mengantarkan barang yang dikirimkan. Surat yang berguna sebagai tanda terima penyerahan barang kepada penerima, pembeli atau pemesan untuk menjamin keamanan selama perjalanan pada waktu barang tersebut diangkut, bila ada pemeriksaan dari pihak yang berwajib. Fungsi dari pengantar pesanan barang sebagai bukti penyerahan dan tanda terima barang untuk menjamin bila ada pemeriksaan dalam perjalanan. Jenis angkutan dan surat yang dipergunakan. Yang pertama, untuk angkutan darat disebut surat pengantar barang. Yang kedua, untuk angkatan laut disebut konsignment atau bill of lading atau surat muatan. Dan yang ketiga, untuk angkutan melalui udara dengan dokumen airway bill atau AWB. Komponen-komponen dalam surat pengantar pesanan barang adalah KOP atau Kepala Surat Perusahaan atau Instansi Pengirim, tanggal surat, nomor surat, perihal surat, alamat atau perusahaan yang dituju, dan tabel rincian barang. Contoh dari surat pengantar pesanan barang adalah sebagai berikut. Lalu yang selanjutnya adalah surat jalan. Surat jalan adalah surat penting keberadaannya dalam berbagai surat. Contohnya adalah pengiriman barang. Berarti surat jalan adalah dokumen wajib yang mana disertakan dengan suatu barang pengiriman dari suatu tempat yang lain. Dalam dokumen pengiriman tersebut mencantumkan data barang-barang yang dikirim disertai kualitas dan kuantitas barang tersebut. Dengan begitu, kita akan merasa aman apabila ada petugas berwajib seperti Polatnas atau dinas lainnya yang ingin memeriksa barang kiriman tersebut. Selain itu juga dengan adanya surat jalan tersebut, urusan kita dengan polisi akan jauh lebih mudah. Fungsi dan kegunaan surat jalan: memberi kejelasan dan rincian terhadap barang yang akan dikirim sebagai bentuk formalitas atau keterangan resmi dari pihak tertentu, mempermudah urusan kita terhadap pihak birokrasi, sebagai konfirmasi bahwa barang sudah diterima. Pada lembar pertama digunakan sebagai bukti valid transaksi bahwa barang sudah diterima oleh penerima barang. Untuk lembar kedua dikasih ke penerima barang atau pembeli. Dan yang terakhir, kemudian lembar yang terakhir dipakai sebagai arsip untuk perusahaan yang mengeluarkannya. Pada umumnya surat jalan pengiriman dibuat dalam rangkap 3. Setiap lembarnya ada kegunaannya masing-masing, yaitu: pertama, lembar pertama sebagai bukti transaksi bahwa barang telah diserahkan. Lembar kedua akan diberikan kepada pembeli atau penerima barang. Dan yang lembar terakhir digunakan sebagai arsip bagi perusahaan yang mengeluarkannya. Ciri-ciri dari surat jalan adalah: terdapat nomor DO atau Delivery Order. Dalam surat jalan ini tidak harus terdapat banyak kalimat, karena di dalam surat jalan hanya tercantum data-data penting terkait pabrik dan ekspedisi.
di mana dalam surat jalan tersebut memiliki nomor order yang secara struktur telah dicatat oleh pabrik. Biasanya nomor order ini diperbaharui selama 1 tahun orderan. Yang kedua, terdapat nomor surat jalan. Kemudian nomor surat jalan. Nomor ini biasanya tergantung pada tahun dan bulan pada angka awal. Sedangkan pada angka yang terakhir tergantung pada urutan surat jalan yang telah dibuat. Terdapat tanggal muat. Proses pabrik menaruh barang ke truk ekspedisi. Kemudian tanggal muat. Tanggal muat ini biasanya sama dengan tanggal order, namun tergantung intensitas pabrik dalam menaikkan muatan barang kepada truk. Biasanya truk ini memiliki antrian muatan sehingga tidak jarang tanggal order berbeda dengan tanggal muat ataupun sebaliknya. Terdapat daftar barang, jumlah barang, dan tonase barang dalam satu proses muatan barang. Dalam surat jalan terdapat data seperti daftar barang, jumlah barang, dan tonase barang yang berbeda-beda macamnya sesuai dengan orderan. Daftar yang ada dalam surat jalan ini harus sama dengan barang yang ada di dalam truk, sehingga barang dan surat jalan ini melalui pengecekan berkali-kali. Pertama pada saat muat di pabrik, kemudian pada saat setelah menaikkan barang ke truk, kemudian pada saat truk keluar dari pabrik. Terdapat tanda tangan pihak pengirim, penerima surat jalan, dan supir. Dilakukan pengecekan ulang setiap pengisian barang kepada truk dan pengecekan ulang pada saat menurunkan muatan ke gudang. Sebelum bongkar, pihak yang melakukan tanda tangan adalah pihak pengirim. Sedangkan pada saat bongkar, pihak yang melakukan tanda tangan adalah pihak penerima barang dan supir pengantar barang. Hal ini harus jelas dicantumkan tanda tangan beserta nama, bahkan stempel untuk legalitas surat jalan tersebut. Terdapat stempel pada setiap tanda tangan yang tercantum dalam surat jalan. Stempel dalam surat jalan berfungsi untuk melegalkan surat jalan yang telah dibuat. Stempel ini juga digunakan sebagai berlakunya surat jalan tersebut untuk ditagihkan kepada pabrik. Informasi penting dalam surat jalan. Nomor surat pengiriman barang sesuai yang telah dikeluarkan oleh pihak vendor. Detail barang yang diberikan kepada vendor dari shipper seperti nama barang, jumlah barang, harga barang, berat barang, beserta dengan keterangannya. Tanda tangan pihak penerima pengirim dan vendor. Stempel vendor jika diperlukan. Format surat jalan. Disebutkan nama dan alamat penerima barang. Surat jalan juga bermanfaat untuk mempermudah waktu pengiriman barang. Karena dengan tidak adanya alamat, maka barang akan susah untuk sampai pada tujuan. Dan dengan menuliskan alamat, maka akan mempermudah sang supir atau kenek untuk mengirimkan barang. Jenis-jenis surat jalan. Yang pertama, surat jalan atas penjualan barang tunai. Surat jalan yang dimuat berdasarkan pada transaksi penjualan tunai dengan tidak berdasarkan kepada adanya sales order. Yang kedua, surat jalan atas penjualan barang kredit. Surat jalan yang dibuat berdasarkan pada transaksi perjualan kredit dengan berdasarkan kepada adanya surat order untuk bahan pengeluaran barangnya. Yang ketiga, surat jalan atas retur pembelian. Surat jalan ini dibuat berdasarkan pada adanya transaksi retur pembelian yang dibuat terlebih dahulu oleh bagian pembelian barang. Nilai QT barang tidak bisa diubah karena sudah ikut pada nilai QT yang tertera dalam retur pembelian. Yang keempat, surat jalan drop canvasser. Surat jalan ini keluar untuk melakukan transfer persediaan dari gudang ke canvasser. Nilai QT-nya ditentukan oleh bagian gudang yang berdasarkan pada kebijakan peraturan perusahaan tentang persediaan canvasser setiap kali melakukan operasionalnya. Yang terakhir adalah surat jalan titipan barang. Surat jalan ini dibuat oleh manajemen dengan memerintahkan kepada bagian gudang untuk dikeluarkan barang dari gudang sejumlah QT yang telah ditentukan untuk keperluan kebijakan titip barang
pada suatu cabang tertentu dalam anggota grup. Contoh dari surat jalan adalah sebagai berikut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.